Dari platform batu dengan angka 5 tertulis di atasnya. Sosok biru itu bertanya, 4. Bisakah kau menanyakan lebih dalam dari orang yang membunuh sang misi? YBJ yang merupakan nomor 4 berkata, aku belum mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Aku hanya mengenalnya, tetapi kami belum mengenalnya lebih dalam. Shoyang yang diam-diam mengamati menjadi lebih kesal setelah mendengar apa yang dia katakan. Kata-kata yang disengaja Beijing benar-benar mengarah ke sesuatu yang lain. Wu tampaknya tidak mengerti dan kembali bertanya, lalu, bisakah kau mempelajarinya lebih lanjut? Beijing berkata, aku juga ingin menyelidiki lebih dalam, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Beijing menunjukkan ada yang tak berdaya. Berita yang diberikan oleh Beijing memberinya bobot tersendiri. Lagi pula, dia jarang membagi informasi berguna sebelumnya. Di bawah kepemimpinan nomor 1, tampaknya semua orang bersatu dalam pertempuran di garis depan, yaitu menargetkan divisi pengendali kehidupan. Setelah Beijing selesai berbicara, giliran nomor 5 dari dunia gunung dan laut. Pada pertemuan sebelumnya, dijelaskan bahwa dunianya tengah mengalami peperangan dan kekacauan antar ras yang hebat. Bahkan, sudah banyak ras yang musnah akibat peperangan tersebut. Kekacauan ini jelas bukan perang berskala kecil, tetapi perang yang menyebar ke seluruh dunia. Nomor 5 lalu berkata, perang di dunia laut dan gunung sangat serius. Pasti divisi pengendali kehidupan menyebabkan kekacauan, dan mereka belum berhenti. Jika ini terus berlanjut, situasi di dunia laut dan gunung tidak akan optimis. Nomor 5 jelas berbeda dari Beijing. Ia peduli terhadap kelangsungan hidup dunianya, dan ini bukan pertama kali ia mencari bantuan dalam sebuah konferensi. Namun, konflik dunia mudah diprovokasi, tetapi sulit dipadamkan. Sepertinya, divisi pengendali kehidupan adalah sekering yang tampak seperti pemimpinnya. Tetapi, sebenarnya mereka adalah aturan itu sendiri. Wacan bertanya, apakah dunia pegunungan dan lautan disebabkan oleh konflik dan perang yang disebabkan oleh munculnya banyak warisan? Nomor 5 menjawab, ya, tetapi kenyataannya beberapa warisan bukan milik dunia pegunungan dan lautan. Nomor 3 tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Lalu, apakah kamu tahu apakah ada cara untuk meredakan perang yang kacau ini? Nomor 5 segera berkata, sekarang tidak ada raja dunia di dunia pegunungan dan lautan. Setelah raja dunia tewas, harus ada raja yang baru untuk mengambil alih kekuasaan. Hanya dengan cara ini, kekacauan dapat diredakan. Mendengar ini, Huan Chan sedikit bingung. Dia pun bertanya, raja baru? Dunia pegunungan dan lautan sangat luas. Mungkinkah tidak dapat menemukan raja baru? Nomor 5 kemudian menjelaskan dengan sedikit penyesalan. Dunia pegunungan dan lautan berbeda, dengan ribuan ras berdiri berdampingan. Untuk menjadi raja baru, seseorang harus cukup kuat dan memiliki garis keturunan untuk menekan semua ras. Mantan raja baru itu adalah satu-satunya Su Juyin di dunia. Hua Chan tampaknya mengetahui sesuatu tentang Su Juyin dan terus bertanya, Su Juyin akan terlahir kembali seperti kejatuhannya. Apakah mungkin kita tidak dapat menemukannya? Nomor 5 menjawab, sulit. Kami sudah mencari di seluruh dunia pegunungan dan lautan, tetapi tidak ada jejak Su Juyin yang baru. Setelah memberikan jawaban, nomor 5 terdiam. Tampaknya tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Namun, ketika Shoyan mendengar 3 kata Su Juyin, pikirannya sedikit bergerak. Su Juyin yang tidak dapat ditemukan ternyata ada di samping Shoyan. Sekarang Longyan berada di dunia Shenchi, jadi wajar saja jika dunia pegunungan dan lautan tidak akan menemukannya. Setelah beberapa saat, nomor 5 akhirnya berkata, jika ada yang punya kabar tentang keberadaan Sun Juyin, silahkan hubungi aku. Begitu orang itu menjadi raja gunung dan laut yang baru, orang itu akan diberkati oleh keberuntungan dunia gunung dan lautan. Namun, tidak ada seorang pun yang menanggapi setelah dia selesai berbicara. Platform batu untuk nomor 6 kosong. Jadi, giliran nomor 7 yang berbicara. Sedangkan aku tidak begitu yakin. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu dapat bertukar denganku. Aku memiliki segalanya. Meskipun aku tidak sekuat kalian, kalian dapat yakin bahwa dalam hal transaksi, aku cukup jujur dan dapat dipercaya. Kata-kata pendek nomor 7 terdengar.
Nomor 5 segera menindaklanjuti seraya bertanya, apakah ada berita tentang Sujuin? Aku ingin membelinya. Nomor 7 langsung batuk kering dan menjawab, aku hanya menjual barang bukan berita. Aku benar-benar tidak punya itu. Shoyan tersenyum pahit. Dia pikir giok tersembunyi yang diberikan nomor 7 kepadanya adalah sesuatu yang berharga. Dia tidak tahu berapa banyak yang diproduksi secara massal, tetapi ternyata banyak orang yang memilikinya, yang menunjukkan bahwa benda itu lebih dari satu. Kemudian, giliran nomor 8 berbicara. Beberapa waktu lalu, aku menempa pedang ajaib dan melihat Shang Meishi, yang akhirnya mengambil pedang ajaibku yang belum diberi nama. Nomor 8 ingin berbagi beberapa informasi dengan semua orang, dan kata-katanya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di sini. Pedang abadinya sebenarnya telah diambil oleh Shang Meishi. Ye Beijing tiba-tiba berkata dengan tidak senang, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan makhluk-makhluk sial ini. Aku merasa mereka menargetkan kita untuk menggertak kita. Sebelum datang ke sini, kita bahkan tidak tahu apa itu divisi pengendali kehidupan. Hua Chen juga mendengus dingin. Dia tampak penuh permusuhan terhadap Shang Meishi dari awal sampai akhir. Mereka memang selalu ada, tetapi kita tidak dapat mendeteksinya saat kita lemah. Kita hanya percaya bahwa semua yang terjadi adalah takdir dan jalan surga. Namun, pada kenyataannya, keberadaan seperti kecoa inilah yang mengganggu kita. Shoyan agak bingung dengan apa yang dilihatnya dari sikap Hua Chen. Apakah Hua Chen benar-benar menjadi divisi pengendali kehidupan? Dan apakah dia pernah menghadiri pertemuan divisi pengendali kehidupan? Jika benar, bukankah sikap yang ia tunjukkan sekarang seperti pencuri menangisi pencuri? Nomor 8 lalu berkata, siapapun yang dapat mengambil kembali pedang itu akan diberi padanya. Awalnya, hal itu memiliki beberapa makna peringatan. Ini adalah pedang abadi ke-10.000 yang telah aku tempa. Itu berisi konsepsi artistikku sendiri, dan kekuatan satu pedang dapat menumbuhkan keabadian dewa. Suara nomor 8 tidak menunjukkan emosi, dan dia tidak dapat terlalu marah dengan kehilangan pedangnya. Satu pedang dapat membunuh keabadian dewa. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan senjata pembunuh di tangan untuk mengatasi krisis ini. Shoyan sedang berpikir pada saat itu, dan tiba gilirannya untuk berbicara. Setelah terdiam sejenak, dia memikirkan bagaimana dia harus berbicara selanjutnya agar menarik perhatian semua orang. Sekarang, Ye Beijing telah berbicara tentang dirinya sendiri. Dia mungkin sebaiknya melanjutkan pembicaraannya. Shoyan lalu berkata, yang dikatakan nomor 4 tadi, aku mengenali orang yang membunuh Shang Meishi. Tepat setelah Shoyan selesai berbicara, suara Hua Chen terdengar. Kau juga tahu itu. Jadi 9, kau bersama nomor 4, dan kaulah yang membunuh Shang Meishi? Shoyan sedikit menyercit, lalu dia berkata, tentu saja aku tidak punya kekuatan seperti itu. Aku hanya melihat prosesnya dengan mata kepalaku sendiri. Hua Chen tiba-tiba berteriak, 4 dan 9, kuharap kalian tidak berbicara omong kosong dalam rapat ini. Jika kalian terus membuat pertanyaan yang menipu semua orang, aku akan marah. Suara serius Hua Chen keluar, dan mulut Shoyan berkedut saat mendengarnya, yang sebenarnya membuatnya terlihat lebih sedikit lucu. Shoyan lalu berkata dengan suara dalam, karena kita sudah mengatakan semuanya, bagaimana kita bisa berbohong? Hua Chen berkata, baiklah, jelaskan saja detailnya secara singkat, dan aku akan tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah. Jika itu salah, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Shoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Satu kalimat sudah cukup. Shoyan tidak akan tunduk hanya karena ancaman Hua Chen. Meskipun kekuatannya saat ini jauh berbeda dari Hua Chen, mereka berdua memiliki status yang sama di sini, dan tidak perlu takut pada Hua Chen. Sebaliknya, hanya dengan berdiri tegak, maka orang lain akan cukup menghormatinya. Setelah hening sejenak, suara Shoyan tiba-tiba terdengar. Aku ingin tahu, kau pernah mengatakan bahwa kau pernah membunuh Shang Meishi. Berapa banyak mata yang ada di topeng Shang Meishi yang kau bunuh?
Hua Chan langsung terdiam. Pernyataan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Shoyan tidak berbohong dan telah mengetahui maksud dari Xiang Meishi. Sebelum Hua Chan bisa menjawab, Shoyan melanjutkan, "Biar ku tebak, Xiang Meishi yang kau bunuh pasti bermata vertikal." Kalimat ini membuat Hua Chan terdiam, yang berarti Shoyan yang mungkin telah menebaknya dengan benar. "Tidak, tebakanmu salah. Topeng orang yang kubunuh tidak punya mata." Suara Hua Chan keluar perlahan. Shoyan berkata, "Jadi begitu. Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya informasi yang aku peroleh salah. Terlepas dari benar atau tidaknya perkataan Hua Chan, tak masalah kalau dia tidak mengakuinya. Ini akan membuat Shoyan lebih yakin dengan tebakannya. Hua Chan berbohong, mencobai menutupi fakta bahwa dia menargetkan Xiang Meishi. Lagi pula, Hua Chan tidak tahu siapa Shoyan. Tetapi setelah pernyataan ini, Hua Chan pasti akan menyelidiki Shoyan. Tetapi Shoyan tidak takut akan hal ini. Jika tebakannya benar, Hua Chan sama seperti dia dan hanya ingin mengintai di organisasi pengendali kehidupan, yang berarti mereka berada di garis depan yang sama. Tetapi ada kemungkinan kedua. Jika demikian halnya, situasinya akan buruk. Hua Chan berbohong sejak awal. Dia tidak pernah membunuh Sang Meishi, dan cerita tentang dia yang mengejar dan membunuh orang di beberapa dunia juga dibuat-buat olehnya. Shoyan menggantikan posisi Jugen, tapi Hua tidak. Mungkin sejak awal dia adalah mata vertikal. Singkatnya, Hua Chan tidak sesederhana itu. Lebih tepatnya, tidak semua orang di sini sederhana. Shoyan hanya bisa menyimpan tebakannya. Tidak masalah apakah Hua Chan mengakuinya atau tidak. Percakapan mereka telah disampaikan kepada orang lain dalam rapat tersebut, dan mereka akan memikirkannya sendiri. Selain itu, Hua Chan telah membantunya sebelumnya. Tak peduli apapun, dia tak bisa membuat banyak keributan lagi sekarang. Beberapa hal perlu diungkapkan secara perlahan. Hua Chan tiba-tiba berkata, "Tidak masalah, tetap saja butuh waktu untuk mengetahui situasi divisi pengendali kehidupan." Kata-kata Hua Chan tanpa kekurangan apapun. Shoyan tak dapat menahan diri untuk berpikir, kalau Hua Chan benar-benar bukan Xiang Meishi, lalu siapa lagi sekarang? Tetapi setelah Shoyan bergabung dalam rapat divisi pengendali kehidupan, dia mendapati bahwa tidak menjadi masalah siapapun divisi pengendali kehidupan.